Sejarah teknologi luar angkasa di dunia. Kita mulai dengan fakta bahwa Sputnik 1 adalah satelit pertama di dunia. Sputnik 1 merupakan satelit buatan pertama di dunia yang diciptakan oleh negara Rusia. Pembuatan satelit Sputnik ini merupakan rangkaian temuan dari program Sputnik Rusia. Sergei Korolev merupakan orang yang merancang sekaligus merangkap sebagai kepala desainer yang dibantu oleh asistennya yang bernama Kerim Kerimov. Sputnik 1 resmi diluncurkan pada tanggal 4 Oktober 1957. Dan fakta yang selanjutnya adalah peluncuran satelit Sputnik 1 menyebabkan ketegangan antara Rusia dan Amerika. Misi Sputnik 1 adalah mengetahui kepadatan lapisan atas atmosfer. Ternyata, tujuan dari peluncuran Sputnik 1 ini adalah untuk mengukur kepadatan lapisan atas atmosfer. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengukur perubahan pada orbit kemudian mengirimkan data-datanya lewat sinyal radio yang ada di lapisan ionosfer. Satelit Explorer 1, satelit Amerika pertama yang meluncur ke ruang angkasa. Tak ingin ketinggalan dengan negara saingannya, Amerika akhirnya meluncurkan satelit pertamanya pada tanggal 31 Januari 1958. Satelit dari Amerika tersebut diberi nama Explorer 1. Satelit Explorer 1 diluncurkan dengan wahana Jupiter C. Ide mengenai satelit di Amerika sebenarnya sudah ada sejak tahun 1946. Namun, karena adanya beberapa kendala, satelit ini baru diluncurkan pada tahun 1958 melalui proyek Vanguard. Sejarah teknologi luar angkasa di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan teknologi luar angkasa memang berjalan agak lambat. Perkembangan teknologi luar angkasa baru dimulai pada tanggal 22 September tahun 1962. Dibentuknya proyek roket ilmiah dan militer awal atau yang disebut dengan Prima, afiliasi AURI dan ITB yang berhasil membuat dan meluncurkan 2 roket seri Kartika. Lalu pada tanggal 27 November tahun 1963, pertama kali didirikannya Lembaga Penerbangan dan Antariksa atau yang dikenal dengan LAPAT, yang difokuskan untuk pembuatan roket dan juga satelit. Yang pertama, dapat memajukan bidang informasi dan komunikasi, yaitu dengan adanya penggunaan satelit komunikasi. Yang kedua, berkembangnya ilmu astronomi, contohnya muncul pemahaman tentang gravitasi. Yang ketiga, untuk mendapatkan penelitian mengenai penyakit. Lalu yang selanjutnya yaitu dampak negatif teknologi luar angkasa. Yang pertama, adanya space junk atau sampah luar angkasa. Yang kedua, memungkinkan adanya pertempuran senjata berbahaya. Lalu yang ketiga, penggunaan anggaran biaya yang dikeluarkan sangat besar. Company yang mengawalinya yang pertama ada NASA, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, dalam bahasa Inggris National Aeronautics and Space Administration, adalah badan independen pemerintah federal AS yang bertanggung jawab atas program luar angkasa sipil, serta penelitian aeronautika dan luar angkasa. Yang kedua adalah LAPAN, adalah lembaga pemerintahan non-kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya. Dan yang terakhir ada ESA, merupakan organisasi antar pemerintah yang didedikasikan kepada eksplorasi luar angkasa. Lalu ada tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan teknologi luar angkasa. Pertama, kita akan membahas tentang tokoh-tokoh dunia terlebih dahulu. Yang pertama ada Wernher von Braun. Ia merupakan salah satu tokoh penting dalam pengembangan teknologi luar angkasa di Jerman Nazi saat Perang Dunia II. Beliau adalah salah satu pengembang sekaligus pimpinan dari proyek roket V2, yaitu roket pertama yang mampu menembus ruang angkasa dan mengebom kota-kota besar seperti London. Setelah Perang Dunia II berakhir dan Jerman kalah dalam perang ini, Wernher von Braun menyerahkan diri beserta dengan ilmuwan Nazi lainnya ke Amerika Serikat dan bekerja di NASA. Ia mengembangkan roket Saturn V untuk membantu misi Apollo pada tahun 1969. Lalu selanjutnya ada Hubertus Truckelt. Beliau adalah seorang ahli fisiologi kelahiran Jerman sekaligus peneliti medis. Ia berperan sebagai peneliti studi tentang efek fisik dan psikologis dari penerbangan luar angkasa berawak. Selain itu, ia juga merancang sistem penyokong hidup di luar angkasa.
Oleh karenanya, ia dikenal sebagai Bapak Kedokteran Luar Angkasa. Selanjutnya ada Yuri Gagarin. Yuri Alexeyevich Gagarin adalah seorang kosmonot berkebangsaan Uni Soviet yang menjadi manusia pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Mencapai tonggak penting dalam perlombaan antariksa, kapsulnya Vostok 1 menyelesaikan satu orbit bumi pada 12 April 1961. Berikutnya ada Neil Armstrong. Neil Alden Armstrong merupakan orang pertama yang berjalan di bulan. Ia mendarat di bulan dalam misi Apollo 11 yang diluncurkan pada 16 Juli 1969 dengan roket Saturn V bersama dua rekan astronot lainnya, Michael Collins dan Edwin Aldrin. Misi ini dilakukan dengan durasi 8 hari, 3 jam, dan 18 menit 35 detik. Selanjutnya ada Profesor Dr. Pratewi Sudarmono. Profesor Dr. Pratewi Sudarmono ditugaskan untuk ikut dalam misi STS-61H yang bertujuan untuk mengirim satelit Palapa B2P, Skynet 4A, dan Westar 6S ke orbit bumi. Beliau seharusnya berangkat pada tanggal 24 Juni 1986 dan pulang kembali pada 1 Juli 1986. Namun, rencana itu tinggallah rencana. Misi dibatalkan karena adanya kecelakaan pesawat Challenger, sebuah pesawat ulang-alik yang meledak 73 detik setelah diluncurkan dan menewaskan 7 awak astronotnya. Dan yang terakhir ada Jacob Salatun. Jacob Salatun adalah Menteri Perindustrian Penerbangan pada Kabinet Dwi Korro III pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Beliau adalah pelopor berdirinya Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional atau LAPAN, dan ia juga terlibat dalam beberapa proyek luar angkasa Indonesia seperti menjadi Wakil Ketua Proyek Pembangunan dan Pengembangan Roket Kartika 1 dari tahun 1963 sampai dengan 1967.